Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, apa kabarnya? Semoga Anda baik adanya. Salam untuk keluarga, penuh sukacita menjalani hidup dan hari-hari kita. Hari ini Rabu 9 November 2022. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing dan domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing, domba dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini Gereja Universal seluruh dunia merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilika Lutheran. Basilika ini didirikan pada tahun 324 oleh Konstantinus Agung, Kaisar Konstantinus Agung, putra dari Santa Helena. Basilika ini melambangkan perdamaian dan juga kemerdekaan gereja. Kenapa? Setelah 3 abad lebih, gereja berada dalam situasi yang tidak menentu, hambatan dan penganiayaan dari kaisar Romawi yang kafir, dan hari ini diperingati menjadi hari kemerdekaan dan perdamaian. Basilika ini menjadi penanda bagi kita semua. Damai dan merdeka seperti hati kita. Damai di hati, damai di bumi. Damai bukan hanya soal tidak ada perang, tetapi kita mampu menguasai diri dan membawa orang lain untuk tahu menempatkan diri dalam menjaga situasi dan kondisi yang lebih baik. Sehingga damai di hati dan damai di bumi sungguh terwujud di antara kehidupan kita bersama. Merdeka tentu tidak ada yang subjek atau objek, tidak ada yang dikorbankan, tetapi merdeka dalam kehendak Allah, mengikuti panggilan Allah dalam kemerdekaan. Apakah damai dan merdeka dalam hidup kita? Ada 3 hal untuk membantu kita. Yang pertama, kita melihat keluarga. Jelas dalam pernikahan Katolik itu ada kehendak bebas, bahwa menikah itu kebebasan masing-masing, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, bahkan ada transaksi bersyarat, tetapi masing-masing bebas untuk memutuskan menikah. Sejak awal mau menikah itu menjadi pilihan yang bebas. Aku bebas memilih pasanganku, dan tentu kehadiran keluarga kita adalah bagian untuk membawa perdamaian dan kemerdekaan. Maka kita lihat keluargaku apakah menjadi bagian yang memerdekakan. Kalau sejak awal kita diajak untuk bebas membuat pilihan, dan akhirnya juga merdeka untuk menjalani kehidupan searah tentunya dengan kehendak Allah. Kita mau membangun keluarga yang bebas dan merdeka, sehingga tercapailah yang namanya kedamaian dalam keluarga. Yang kedua, pekerjaan. Pekerjaan menjadi bagian yang membawa perdamaian, bukan sebaliknya, perseteruan atau sikut-sikutan atau saling menjatuhkan, tetapi saling mendukung dan mendoakan. Di tempat kerjamu, apakah menjadi sumber kedamaian dan juga kemerdekaan, sehingga orang bersukacita menjalani pekerjaannya?
Yang pertama tadi dalam keluarga, kedua dalam pekerjaan, dan tiga adalah dalam kehidupan masyarakat. Apakah kehadiranku membawa damai dan kemerdekaan dalam kehidupan masyarakat? Apakah aku jadi batu sandungan atau bisa membantu menjadi bagian dari masyarakat yang membangun kedamaian dan kemerdekaan? Rasanya panggilan hidup kita bagaimana menciptakan masyarakat yang damai di dalam kehidupan bersama dengan tetangga, dengan sekitar kita, bukan menjadi ancaman. Pada suatu ketika saya bertanya kepada sekumpulan anak muda yang sedang mengobrol. Saya bertanya, anak-anak, teman-teman semuanya, gereja itu menurut kalian apa? Ada yang menjawab, gereja itu bangunan tempat berdoa. Ada yang mengatakan juga, gereja itu adalah kita Romo. Gereja itu kita semua yang mengikuti Kristus adalah gereja, di mana kita menjadi bait Allah seperti yang digambarkan dalam bacaan Injil hari ini. Menjadi bait Allah yang terus dibersihkan dari kekotoran-kotoran. Bait Allah yang dibersihkan oleh Yesus karena ada perilaku-perilaku yang tidak baik, menjadikan bait Allah menjadi tempat bisnis yang menjatuhkan yang lain, yang tidak membantu yang lain, bahkan membuat orang lain itu terpaksa membeli atau kemudian terpaksa kemudian menjalani hidup yang tidak baik dan sebagainya. Karena dengan kata-kata yang baik mereka kemudian dipaksa untuk melakukan sesuatu yang membuat mereka menderita. Yesus membersihkan bait Allah seperti kita juga terus dibersihkan sebagai gereja, sehingga hidup kita menjadi makin baik. Gereja adalah aku dan kamu adalah kita semua. Maka mari kita bangun gereja yang lebih baik lagi, gereja yang penuh kedamaian, gereja yang membawa kemerdekaan. Sehingga peringatan hari ini di mana kita memperingati secara universal pesta pemberkatan gereja Basilika Lateran menjadi pesta kita semua untuk menjadi gereja. Gereja yang terus mewartakan kebaikan, kebenaran, dan juga kemerdekaan. Sehingga kita kemanapun, dimanapun, berjumpa dengan siapapun, menghadirkan gereja. Gereja yang bersih, gereja yang bisa menjadi teladan, gereja yang membawa kedamaian satu dengan yang lain. Tuhan memberkati.